Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengungkap alasan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ditunjuk sebagai Dewan Pengawas oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Mulyaman Hadad menyebut alasannya masuknya Tony untuk menarik perhatian publik dunia dan antara butuh sesuatu yang dikenal di kancah internasional. Penunjukan Tony Blair sebagai Dewan Pengawas Danantara terungkap usai peluncuran. Hal itu pun diakui oleh Kepala Danantara Roslani. Bagaimana dosa-dosa politik Tony Blair di masa lalu? Apakah dia Zionis sejati dan pendukung kuat Israel? Dan apakah langkah pemerintah kali ini sembrono? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Lagi-lagi Bung Hanif, setelah isu kemarin kita membahas Pertamina dan kali ini pun tak kalah mencengangkan menjadi sorotan setelah ditunjuknya Tony Blair sebagai badan pengawas di Danantara. Pada hari Senin 24 Februari, Blair secara resmi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pengawas Danantara. Menurut Anda, apakah langkah ini picu kontroversi, Bung? Ya, tentu ya, kalau kita cermati ya akan menimbulkan kontroversi ya. Karena kok bisa ya orang asing ya, dalam artian mantan Perdana Menteri Inggris ini bisa menjadi bagian sebuah pengelolaan investasi yang diharapkan atau itu menjadi cita-cita lama ya dari Ayahanda Prabowo ini masuk ke dalam pengelolaan ini dan juga ini merupakan langkah yang kontroversial ya sekali lagi. Kenapa? Karena Danantara sendiri juga belum menunjukkan ya sebuah kinerja yang itu menunjukkan bahwa ini menjadi sebuah jalan keluar bagi pengelolaan investasi di negeri ini. Nah, kita pun juga perlu melihat kondisi ekonomi global yang memang juga tidak menentu ya eh, untuk itu ya untuk berinvestasi di Indonesia apalagi juga masih terjadi banyak polemik kalau di Indonesia ini apakah itu nanti terkait dengan perizinan, keamanan ataupun juga nuansa politik yang ada. Nah, kontroversi ini juga nanti akan menjadi perbincangan hangat ya tentunya di tengah-tengah kita ya. Apalagi ini orang asing ya masuk ke negeri kita. Lawang kita ini katanya ingin didorong mencintai produk-produk Indonesia ya. Ini malahan memasukkan orang-orang asing di produk yang itu dari produk Indonesia. Ya, sekali lagi ini kita harus lebih hati-hati dan juga mencermatinya. Seperti itu, Mas. Penunjukan Tony sebagai Dewan Pengawas dianggap pemerintah sebagai langkah strategis untuk membangun citra dan antara di mata global sebagai mantan Perdana Menteri Inggris. Blair dinilai memiliki pengalaman luas baik dalam pemerintahan maupun di kancah internasional. Menurut Anda, apakah tolak ukur yang ini pas atas kebijakan yang diambil pemerintah, Bung? Nah, yang jadi pertanyaan kan apa fungsi dari dua mantan presiden Indonesia itu ya? Kata gitu ya. Kemudian memasukkan lagi mantan Perdana Menteri Inggris ya Tony Blair. Ya kan gitu ya. Bahkan kritik-kritik yang disampaikan oleh Presiden SBY, mantan Presiden SBY juga kan begitu ya. Jadi kritik-kritik yang masuk kepada Danantara ya pasca deklarasi atau diumumkan pembentukan itu kan sebagai apa? Sebuah acuan ya, sebuah peringatan ya kepada Danantara di awal-awal ini dan itu harus didengar ya. Nah, saya kira itu bagus ya, ungkapan seperti itu. Artinya Danantara yang memang mungkin ya oleh Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menjadi sebuah holding besar ya untuk investasi ataupun juga menarik investor asing ya dan juga untuk menjadi jalan keluar bagi semuanya. Nah, sekali lagi tolok ukur itu ya kurang pas gitu ya terkait dengan oh ini Tony Blair ini mantan Perdana Menteri Inggris bahkan di mata global. Nah, global itu kan kalau kita bicara tentang ekonomi global ataupun dalam kancah politik global juga tidak semata-mata melihat orangnya kan ya, tapi melihat track recordnya. Apakah betul dan antara ini mampu ya menjawab tantangan ya
ekonomi sekarang ini kan gitu ya. Dan apakah mampu bersaing di tengah-tengah internasional? Karena sekali lagi beberapa lembaga kayak Danantara di beberapa negara itu juga terjadi skandal kan gitu ya. Apakah nanti itu korupsi atau memperkaya pejabat dan sebagainya. Nah ini kan sekali lagi menjadi catatan bagi Danantara gitu ya. Jangan sampai uang yang sudah terkumpul ya di Danantara ya, triliunan itu akhirnya apa ya, korupsi, kemudian untuk kepentingan pejabat dan yang lainnya. Jadi saya kira ini tolak ukur yang kurang pas ya dari apa yang eh, diambil oleh pemerintah ya kan, seperti itu. Terkait rekam jejak, Tony Blair pun memiliki kebijakan di kala itu bersama Presiden Amerika Serikat yang juga sebelumnya George W. Bush yang mengirim pasukan ke Irak yang akhirnya menewaskan ratusan ribu warga Irak termasuk juga warga sipil. Lantas, apakah langkah pemerintah dalam hal ini menunjuk Tony Blair yang juga memiliki rekam jejak yang sangat brutal, apakah sangat berbahaya, Bung? Ya, kebrutalan ini kan karena memang Tony Blair itu juga penganut dari sistem kapitalisme kan gitu ya. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang memang itu adalah sebagai kapitalis sejati kan gitu. Nah, ketika seorang Tony Blair ya yang memang secara mindset itu adalah dari sisi kapitalisme ya, tentu kapitalisme sendiri dengan ide yang merusak, ide rusak dan merusak gitu loh ya. Dan tentu ini juga sangat berbahaya kan gitu ya. Nah, apakah negeri ini juga akan dikapitalisasi ya, ataupun juga ide-ide kapitalisme itu akan terus bercokol di tengah-tengah kehidupan ekonomi rakyat kan gitu ya khususnya. Jadi jangan sampai niatan baik Presiden Prabowo itu ya ini apa tercederai ya karena mengambil orang yang salah gitu ya. Jadi kalau tadi dianggap di mata dunia ini bisa diterima, iya karena sesama negara yang menganut kapitalisme. Tapi bagi kita negeri Indonesia yang mungkin yang mayoritas adalah umat Islam dan ketika kita tahu ya kapitalisme diterapkan di negara kaum itu apa? Yang terjadi apa? Ya rusak dan merusak masyarakat atau rakyatnya kan gitu ya. Kita coba tengok ya. Tidak hanya kok menewaskan ratusan ribu warga Irak ya pada waktu itu, tapi ya penjarahan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai dan sebagainya. Dan itu kan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ketika Barat ya dengan ideologi kapitalisme itu menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Dan sekali lagi ini sangat langkah yang berbahaya. Jadi saya sarankan kepada Presiden Prabowo ya jangan salah pilih orang gitu ya. Sekali lagi, kalau salah ya rusaklah ya apa sebuah cita-cita besar yang itu mungkin mulia, tapi karena salah memilih orang. Jadi tidak hanya salah pilih orang, tapi juga jangan sampai salah milih sistemnya. Nah, kalau Danantara ini masih di dalam aturan sistem kapitalisme misalnya eh, landasannya ya sekali lagi, maka tidak akan bermanfaat bagi kehidupan ini. Seperti itu. Apakah akhirnya Danantara mampu memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan apakah lembaga ini akan mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat menurut Anda, Bung? Ya, ini kan harapan ya. Jadi harapan Presiden Prabowo mewujudkan Danantara ya untuk iklim ekonomi Indonesia yang kondusif dan sebagainya. Nah, itu ya harapan yang bagus-bagus saja gitu kan. Nah, hanya yang perlu juga nanti dicermati adalah seperti apa blueprintnya ke depan ya Danantara itu kan gitu ya. Karena dana itu kan ngumpul di situ ya, mau invest apa dan sebagainya. Nah, kita juga masih ada PR kan di pembangunan IKN. Ya, bagaimana investor juga agak ogah-ogahan kan gitu ya untuk invest di sana ya. Ini muncul lagi Danantara yang memang untuk eh, dari sisi jalan tengah dari ekonomi Indonesia dan apakah nanti akan membawa kemaslahatan rakyat ya ini juga belum terbukti kan begitu ya. Nah, sekali lagi yang perlu kita luruskan adalah mindset dari pengelolaan ekonomi di negeri ini gitu loh. Selama mindsetnya itu adalah mindset ekonomi yang berbasis kapitalisme kan begitu ya, yang itu adalah untuk meraih keuntungan materi ya tanpa memperhatikan fitrah manusia atau tanpa memperhatikan hak-hak hidup rakyat banyak, maka ya sekali lagi tidak akan membawa kemaslahatan.
mungkin akan bermaslahat bagi para pejabat ya. Bisa jadi kan begitu ya, karena mereka bisa jadi yang menikmati kan begitu. Nah, makanya ini sekali lagi perlu juga diperhatikan suara-suara dari rakyat ini terkait dengan ragam kebijakan untuk terkait dengan Danantara ini. Jangan sampai sebuah lembaga yang dibentuk ya untuk niatan investasi, untuk menjaga iklim ekonomi dan sebagainya ini malah menjadi ya ruang baru untuk korupsi, ugal-ugalan dalam pengelolaan uang dan sebagainya. Dan ini yang tidak kita inginkan begitu ya. Makanya pelajaran penting bagi kita sebagai rakyat Indonesia selama ekonominya itu masih berbasis ekonomi kapitalis, maka ya tidak ada kemaslahatan kan. Yang ada apa? Ya rakyat itu ya kembali lagi dirugikan ya, bahkan uang ataupun kekayaan itu akan berkumpul pada segelintir orang. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Jadi memang lagi-lagi tidak bisa diharapkan terkait adanya, apalagi ada kedatangan orang luar yang tadi disebutkan track recordnya pun sangat brutal dan juga tidak bisa bergantung dalam sistem ekonomi yang ada saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.